Halo K-lovers, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Tiara di Kapan Lagi On Air edisi Kamisteri. Wah, hari Kamis malam Jumat, ketemu suasananya udah cukup horor. Gimana kalau kita isi hari ini dengan cerita-cerita horor? Setuju? Seru ya kayaknya ya. Halo, apa kabar semuanya? Selama 1 jam ke depan Tiara bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pria. Dia ini barusan viral karena dia bikin thread di Twitter tentang kejadian yang cukup menyeramkan di masa kuliahnya. Nah, kita bakal tanya-tanya nih, kejadiannya sebenarnya seperti apa sih settingnya. Nah, kalau sebelum kita langsung ke narasumber kita hari ini, Tiara mau kasih tahu ke K-lovers kalau hari ini Kapan Lagi On Air Special ada giveaway. Kita bakal ngasih pulsa 100.000 untuk satu orang, nggak beruntung sih, untuk satu orang yang paling kreatif. Nah, penasaran? Mesti ngapain? Tonton terus makanya. Nanti di tengah-tengah Tiara akan ngasih tahu giveaway-nya mesti ngapain sih K-lovers. Bentar, Tiara harus nge-setting biar menyeramkan. Tiara udah cukup horor kan? Udah pakai baju hitam kan? Harusnya udah cukup horor. Belum cukup horor ya. Oke, Tiara nggak bakal banyak senyum. Nah, kalau kalian tipe-tipe yang lumayan sering untuk main Twitter, kalian pasti akan tahu kalau beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, itu ada salah satu nama yang trending di Twitter, yaitu adalah nama Cindy. Sebutinnya sekarang juga agak takut gitu ya dengan suasana kayak gini gitu kayak. Jadi nama Cindy ini viral karena tweetnya Teh Risa Sarasvati. Jadi Teh Risa Sarasvati ini nge-tweet screenshotan komen di video di channel YouTube-nya salah satunya. Jadi di situ ada komen yang berasal dari seorang sopir ojek online. Dia nanya sih tepatnya, benar nggak sih kalau ada sosok bernama Cindy di timnya Teh Risa? Karena nggak beberapa hari sih, dia sempat mengalami kejadian. Dia itu nganterin sosok Cindy ini dari Bandung ke Subang. Coba aku cek nih dulu, aku nggak mau ada salah-salah ngasih info nih. Tuh bukan Tiara banget, akan aku baca ini. Jadi si abang ini itu nanya, ada nggak sih di tim jurnal Risa yang namanya Cindy almarhum? Karena dia ini pernah mengantarkan beliau dari Istana Plaza Bandung ke Subang. Rencananya kami akan melakukan perjalanan Bandung Subang dengan imbalan 400.000 katanya. Nah, dia udah nganterin, dia udah sepanjang jalan itu mereka ngobrol-ngobrol kan. Nah, tapi si abang ini tuh ngerasa kayak diliatin sama orang-orang, diliatin kayak ada yang aneh-aneh gitu loh. Setelah itu setelah si abang ini ngasih tahu kalau dia udah nganterin si Cindy ini, tapi cuman sampai depan gang aja katanya, karena katanya kalau ketahuan ayahnya itu bakal dimarahin. Jadi dia tunggu, cuman kan dia menanti bayarannya kan. Nah, dia nunggu sampai, ini aku sambil baca nggak apa-apa ya K-lovers ya. Dia menunggu 1 jam lebih tapi nggak kunjung datang katanya. Akhirnya dia memutuskan untuk ke rumahnya. Setibanya di rumahnya, bukannya ketemu sama beliau ataupun keluarga,
tapi yang dia temuin itu cuman rumah kosong, kotor, kumuh, dan gelap. Waduh, gimana tuh kayak lovers. Dan dia nanya ke penduduk sekitar, katanya enggak ada tuh yang namanya Cindy. Enggak tuh. Gimana coba? Udah nganterin kan? Enggak ada ternyata. Terus dia nanya, nggak ada yang ngenalin, dan dia pergi ke arah kota Subang, dan dia bilang alhamdulillah di sana bertemu dengan driver ojol lainnya. Nah, keesokan paginya sekitar jam 5 subuh dia pulang ke Bandung, beraktivitas seperti biasa. Selang 1 hari atau lusanya buka handphone, mendapatkan kabar via WhatsApp dari driver ojol yang dia temuin di Subang itu, mengaku kalau mereka udah melakukan sweeping. Mereka udah sweeping ke daerah, nganterin daerah di mana si driver ini nganterin almarhum Cindy, dan udah bertemu dengan keluarganya. Kemudian si abang yang nganterin Cindy ini diminta untuk sabar dan ikhlas saja. Sabar dan ikhlas karena karena yang diantar itu ternyata sudah pergi 4 tahun yang lalu. Oh jeng, oh my god, gimana? Nah, jadi screenshot komennya itu viral lah di Twitter, dan ada salah satu replyan di kolom reply-nya itu yang menjadi top komen, karena dia ini nanyakan kayak, teh, kayaknya aku juga pernah nih teh ngalamin hal yang sama, bukan yang sama sih, tapi mengalami hal yang berhubungan dengan Cindy juga, katanya kan. Akhirnya dia menjadi top komen, ditanyain orang-orang, terus dia akhirnya membuat thread pengalamannya dia dengan Cindy ini. Dan threadnya ini viral tentu saja di Twitter, karena ternyata kita semua suka sekali ya membaca berita-berita horor, itu kayak penghiburnya kita, padahal bikin takut ya. Dan malam hari ini, daripada Tiara salah-salah cerita, dan biar kayak lovers juga gak penasaran, Tiara bakal ngobrol langsung nih sama pemilik threadnya yang udah membagi cerita pengalamannya dia nggak berurusan juga ya, ketemu dengan si Cindy ini. Coba aku lihat udah bergabung belum sih? Oke. Oh ya, kayak lovers, tadi kan Tiara bilang kalau hari ini kita bakal ada giveaway. Nah, Tiara bakal ngasih tahu nih giveaway-nya kalian mesti ngapain. Jadi, abis ini Tiara bakal ngobrol-ngobrol dengan pemilik thread-nya itu. Abis ini dia akan bergabung, dan kalian harus bikin komen, harus bikin pertanyaan. Cukup di kolom komen aja, nggak usah di post komen, cukup di kolom komen aja. Pertanyaan untuk Sivan, pertanyaan yang paling unik, yang paling menarik, yang paling eye catching, itu akan Tiara pilih dan akan Tiara tanya langsung ke Sivan, ke pemilik thread ini. Spoiler untuk ke pemilik threadnya ini. Dan nanti yang pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan pulsa 100.000. Waduh, lumayan ya, pulsa 100.000 bisa dipakai buat beli paket, bisa dipakai buat ngapain? Main-main games gitu pakai pulsa nggak sih kayak lovers? Mohon maaf ya, nggak pernah ngikutin games gitu soalnya. Coba ini si Sivan ini kok belum muncul ya? Belum. Sivannya bisa nih kalau misalnya udah nonton bisa join sama kita ya, pemilik threadnya nih. Aku udah tunggu-tunggu banget.
Aku akan add nih. Halo. Udah jelas belum, Mbak? Sudah banget nih. Halo, Sivan. Oh, udah aku belum. Hai. Halo, oh bentar. Sinyalnya kamu agak nge-lag, jadi kamu kayak nggak gerak gitu. Halo? Suaraku kedengeran nggak, Bentar, Sivan? bentar. Kedengeran? Kedengeran. Ya, tapi Sivannya nggak ini nih, nggak gerak nih, nge-lag nih dia. Mungkin bisa dicari sinyalnya, dicari tempat yang lebih bagus koneksinya. Hmm, ya gue gak gerak. Nggak gerak nih. Bentar, bentar. Hmm. Boleh lift dulu nggak? Boleh, nanti bakal aku uh, Ya. invite lagi ya. Oke, oke. Oke. Nah, kayak lovers, jadi ini ada kesalahan teknis nih kayaknya nih. Koneksinya kurang oke. Nggak apa-apa. Kalian sambil nontonin, juga kalian sambil mikir-mikir. Kalian mau nanyain apa ya ke Sifani kira-kira pertanyaan apa yang bakal menarik perhatiannya Tiara. Hehehe. Oke, udah gabung lagi? Oh, tunggu ya, belum. Kalau pers kalian sendiri pernah nggak sih mengalami kejadian-kejadian yang cukup mistis? Kalau Tiara pribadi, Tiara nggak ngerti sih. Ini tuh masuk kejadian yang mengerikan apa nggak? Tapi waktu SMA, Tiara kayak pernah ngeliat selibetan, karena kebetulan sekolahnya Tiara dulu memang termasuk sekolah yang angker. Jadi udah bukan cerita yang aneh sih kalau misalnya ada kejadian-kejadian horor gitu. Sivan sudah gabung dengan kita. Oke. Tuh, nggak Halo, bisa. Sivan. Aku udah dengar sih suaranya Sivan. Iya, tapi akunya nggak gerak ya. Nggak keluar malah Sivan. Coba mungkin bisa kayak di luar atau di mana Sivan? Hmm, harusnya biasa. Harusnya nggak gitu sih. Iya, Mm-mm. harusnya bukan gitu. Iya nih Sivan. Soalnya kamu nggak keluar sama sekali nih wajahmu nih. Bentar. Oke. Kita Sivan sih udah keluar bentar. Biar dia cari sinyal dulu, mungkin biar cerita-cerita juga ya sambil nungguin Sivan. Jadi sekolahnya Tiara itu dulu termasuk ke SMA ya, termasuk sekolah yang horor. Jadi di komplek sekolahan gitu, Tiara nggak akan nyebut alma maternya Tiara ya, dan nggak akan ngasih tahu di ketamannya juga. Jadi kita komplek dari komplek sekolahan gitu. Dan dengar-dengar itu dulu itu kayak tempat penjara zaman penjajahan, tempat penyiksanya, tempat kantornya dan lain-lain. Jadi emang udah bukan hal yang aneh ya, kayak dulu itu, tidak kasih spoiler deh. Dulu itu sekolahnya ini terkenal karena lantainya ada darah, dan lantainya itu dibersihin bolak-balik tuh nggak hilang-hilang, darahnya itu udah kayak terpatri di situ gitu loh. Tapi sekarang waktu Tiara sekolah di sana, Tiara udah diganti gitu sih ubinnya, jadi udah diganti ubinnya keramik gitu. Jadi pas Tiara masuk udah kelas 2-an gitu, udah nggak terlalu serem. Sivan ready. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Halo masih. Sivan. Sivan? Saya dengar sih suara Mbak.
Oke, mungkin nanti bakal membaik ya sinyalnya ya. Aku berharap akan membaik karena kamu udah keluar sih. Kamu udah keluar, cuman kamu nggak gerak sama sekali nih, Sivan. Iya. Kamu nggak gerak sama sekali nih. Oke, eh, Boleh 5 menit nggak biar ganti device? kenapa? Boleh boleh minta 5 menit nggak buat ganti device? Oh, oke, nggak masalah. Ya udah, biar lebih enak ya ngobrolnya ya, Sivan ya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Aku keep dulu ya, Sivan. Oke. Oke. Nah, kalau bos ternyata memang ada koneksinya yang kurang kurang oke, jadi Sivan berencana akan ganti device dulu dan akan kembali masuk lagi nih. Nah, tadi kan Tiara cerita-cerita nih soal kejadian horor. Ya, sebenarnya nggak pengalaman horor juga sih, ya, cuman mungkin Tiara mengada-ngada. Nah, kalau lovers pernah ada cerita yang cukup menyeramkan nggak? Kalian pernah mengalami nggak? Lanjut cerita tadi kan ya. Oke, jadi gini, sekolah aku itu kan seperti aku bilang tadi, ubinnya itu adalah ubin lama. Terus ada kayak darah-darahnya gitu kan. Cuman ya cuma sampai aku kelas 1 doang aja. Nah, kelas 2 tuh aku udah nggak ada lagi gitu. Nah, dulu tuh aku ikut ekskul. Aku ekskul dan di ekskul itu aku pulang agak maghrib nih. Terus aku dulu nggak bawa kendaraan, jadi kayak dijemput motor gitu sama orang rumah. Itu udah maghrib, terus gue udah kayak udah capek banget karena habis ekskul gitu kan dari pagi sampai maghrib. Kemudian aku kan udah jalan mau jalan pulang, terus aku ngeliatin gedung sekolah aku kan. Gedung sekolah aku tuh lampunya mati semua kecuali di salah satu kelasnya ini di lantai 2. Iya benar di lantai 2. Terus aku kayak sambil ngeliatin itu, tapi di jendela itu kayak ada bayangan orang gitu, ngerti gak sih? Kayak orang lagi berdiri. Terus aku cuma, hah, beneran gak sih? Cuman so udah kayak udahlah, mungkin itu faktor aku juga capek atau memang kejadian horor. Mana aku sekarang tidak mau mengingat-ingat, cuman kan kita lagi kan misteri, ya udahlah ya. Ahmad Sifan sudah datang. Doakan. Nah, ini jelas nggak? Halo Sifan. Halo. Halo Sifan, apa kabarnya? Baik, baik, alhamdulillah. Oke, lagi sibuk apa sekarang? Baru pulang kerja. Oh, pulang kerja. Kamu domisili mana Udah sih? WFO. Oh, Aku kamu di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kamu WFO sejak kapan? Baru hari ini sih. Oh, berarti gimana rasanya nih masuk WFO setelah main lama WFH? Udah rame jalanan, jadi Udah rame udah ya? udah jadi biasa lagi. Udah kembali normal, bukan new normal tapi old normal aja ya. Iya. Nah, kamu bisa nih ngenalin diri dulu nih ke Kelovers. Jadi Kelovers, seperti tadi Tira bilang, ada salah satu thread yang gone viral di Twitter. Dan inilah pencipta threadnya nih. Coba bisa disebut dulu nih nama kamu siapa, terus account Twitternya apa yang jadi viral itu. Saya Ahmad Sifan, akun Twitternya ACHSHIVAN. Panggil aja Sifan. Jadi awal-awalnya tuh si Teresa kan nge-tweet kalau baca deh komennya, ini merinding. Terus aku baca tuh tentang ojol yang tadi Kak Tiara ceritain itu kan. Ojol yang nganterin dari IP ke Subang. Benar. Namanya Cindy. Terus aku inget-inget, kayaknya aku juga pernah punya pengalaman sama si Cindy ini. Tapi emang gak si Cindy doang sih, makanya aku jelasin di thread itu semuanya gitu. Tapi itu jam berapa ya? Gimana?
Enggak, lanjut dulu sih, Mas. Sorry. Gimana? Kamu lanjut. Itu jam jam 12 malam aku ceritainnya juga pas banget, emang vibes-nya lagi pas. Ya udah aku ceritain aja sambil ngetik. Kenapa sih, apa yang bikin kamu yakin kalau Cindy yang dibahas oleh Ojol itu adalah Cindy yang sama yang terjadi di kamu? Aku nggak ngeyakin ini sama, tapi kalau ngelihat dari kronologi di komennya itu kan bilang kalau Cindy itu meninggal 4 tahun yang lalu, dan kejadian aku itu kebetulan 2016. Jadi mungkin kalau misalnya diukur dari timeline itu sama, tapi kalau misalnya aku lihat dari daerah itu rada beda, soalnya Cindy yang aku itu di daerah Cimenyan. Oh gitu. Sedangkan Cindy-nya si Teh Risa kan itu di Subang. Dari IP ke Subang. Itu kalau di daerah Bandung beda sih, jauh maksudnya. Itu kejadiannya waktu kamu kuliah. Waktu kamu kuliah. Iya, jadi kebetulan tuh aku emang aku punya acara, jurusan aku punya acara. Itu pengenalan lingkungan kampus, area kampus jurusan di salah satu kampus di Bandung. Terus ini udah acara terakhir. Jadi dalam rangkaian acara sebulan ini acara terakhirnya. Di kampus aku itu ada gedung, itu gedung kuliah umum gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa bayangin juga, jadi gedungnya ini bentuknya kayak aula, tapi dia tribun kursinya. Aula. Tribun kursinya. Iya, kursinya tribun gitu. Jadi menurut aku itu pas banget buat ngadain acara yang kayak gini, buat ngadain acara ospek segala macem, itu pas banget. Terus di situ kan kalau ospek kan biasanya ada apa namanya, drama-dramanya lah ya. Nah, abis itu iya, udah ada drama-dramanya gitu. Abis itu pas si acara puncaknya, acara dramanya itu udah mulai naik, nggak sedikit peserta yang entah itu pingsan atau tiba-tiba panik attack gitu, kayak ke-trigger buat panik, sesak nafas segala macem. Aku udah ngarahin kalau misalnya yang ada yang begitu-begitu, ada yang panik attack, sesak nafas atau segala macam, itu segera diarahin ke gedung perkuliahan yang lain, ada di situ. Kamu gedung dulu perkuliahan yang lain. Di acara itu? Aku itu pernah wakil ketua acara. Jadi wakil ketua acara. Jadi aku lumayan bertanggung jawab, lumayan in charge, lumayan harus tahu juga kayak gimana alur segala macam. Dari situ beberapa orang, aku sebut sih di trade emang 20-an orang yang sesak nafas segala macam itu kolaps lah, aku sebutnya kolaps, itu dibawa ke gedung perkuliahan yang lain itu. Aku kan gambar, kalau Kak Tiara lihat tripnya, aku gambar denahnya tuh. Iya, kamu gambar ada ke masjid. Iya. Ada ke gedung rektorat. Iya. Terus yang ini kamu bawa ke masjid ya, kalau nggak salah ya? Kemarin aku dapat insight yang lain dari teman-teman. Ternyata semuanya yang kolaps itu emang aku bawa ke gedung rektorat dulu. Teman-teman bawa ke gedung rektorat. Dan itu salah. Ternyata gedung rektorat itu kalau malam itu sekitar jam 9 lah. Itu jam kejadian 9. Emang acaranya dari Iya. Itu emang acaranya dari maghrib. Terus baru serunya itu jam 9-an. Dan ternyata salah ke gedung rektorat itu. Salah satu teman aku itu ada yang ngerawat salah satu orang yang kolaps. Terus tiba-tiba dia nangis, si anak yang kolaps ini nangis di senderan teman aku ini, nangis sambil nunjuk gedung acara itu, bersihin, dia bilang jangan kotor, dia bilang gitu. Itu berarti udah masuk ya, dia udah kemasukan tuh? Aku awamnya mungkin kita bisa bilang begitu, soalnya aku juga rada skeptis sih soal kayak gitu. Itu dia yang kamu bilang kemasukan 11 kali itu ya? Bukan, itu anak-anak yang lain, Yang yang kamu ceritain yang
termasuk masukan Cindy itu gimana sebenarnya? Iya, si S ini dari rektorat akhirnya dibawa ke masjid. Oke. Dibawa ke masjid kan. Di masjid ini emang didoain segala macam, dikasih minum, disuruh nafas segala macam, seenggaknya biar rileks gitu. Kalau nggak nafas Biar rileks. Iya. Mana tuh? Nafasnya teratur. Habis itu satu waktu dia udah, kita lihat tenang, emang udah tenang, kita lihat kayak oh ini udah sadar mungkin ya gitu ya. Teman aku yang sebagai mentor dalam kelompok ospeknya dia ini, itu ngelihatnya udah tenang dan nemenin dia ke kamar mandi karena dia pengen buang air kecil kan, dia bilang gitu. Kebetulan kalau di masjid itu kamar mandinya tuh rada ke bawah dan pasti gelap, kecuali tempat wudhu. Kalau tempat wudhu mungkin terang ya di samping. Kalau kamar mandi ini dia rada gelap gitu di bawah dan harus ke bawah gitu turun tangga, emang ada tangganya. Di situ emang si teman aku ini yang menjadi mentor ini emang katanya deg-degan segala macam. Kebetulan aku kan nggak kemana-mana, jadi acara emang belum selesai tapi yang kolaps banyak gitu. Habis itu si teman aku yang mentor ini katanya kok lama, udah ditemenin kamar mandi udah masuk kok lama, dia bilang gitu. Waktunya tuh nggak wajar buat orang yang cuman buat buang air kecil. Oke, kemudian? Iya, Mbak mungkin kan Kak Tiara kan cewek nih, mungkin kalau kamar mandi pasti kayaknya cewek kalau ke kamar mandi harus berdua gitu deh kan. Emang tipikal. Abis itu katanya sempat ketawa di kamar mandi yang gelap gitu, sempat ketawa. Temen aku ini kayak ngetok-ketok gitu kan, udah belum. Akhirnya dia keluar. Habis itu si S ini kalau nggak salah bilang saya udah sehat gitu, saya mau balik ke kosan saya gitu, saya udah sehat, dia bilang gitu. Habis itu saya nyelesain acara saya sekitar jam 11:30 sudah selesai karena emang jam kampus dibatasin sama kampus dibatasin. Akhirnya saya nyamperin anak-anak yang kolaps kan. Beberapa setahu saya emang udah sadar dan udah bisa ditanganin, kecuali si S ini. Si S ini bilang kosan itu ya? Iya, si S ini bilang saya kan mindset saya itu, saya penanggung jawab acara, berarti saya harus bertanggung jawab sampai dia pulang, sampai dia di kosannya. Terus udah sampai di depan kosan, kamu udah bener sehat belum? Aku tanya gitu. Kamu udah bener sehat belum? Udah kak, dia bilang gitu. Temennya ini ngerasa mungkin gak enak gitu ya, sama gak ngerti ya, mungkin karena emang mereka berdua sekamar, jadi si temennya si S ini bilang, kak kayaknya dia jangan tidur di kosan deh gitu. Jangan tidur di kosan deh. Oh kenapa emang? Katanya udah sehat-sehat aja. Enggak deh, mending jangan deh kak gitu. Ya udah, aku sebagai orang yang belum terlalu dekat, ya udah aku nurut aja. Dan ternyata di teman-temannya ini punya kayak satu kontrakan base camp gitu, mereka nyebutnya base camp. Akhirnya kita bawa ke sana. Itu harus melewatin pagar gerbang segala macem. Terus setelah dibawa ke sana, ya udah kita tidurin di ruang tamu karena emang dia masih lemas banget. Kadang ketawa sendiri, kadang matanya meremelek, bibirnya putih, seputih-putihnya bibirnya putih, matanya kadang yang hitamnya hilang, kayak hilang aja gitu. Terus hilang. Di situ itu kamu ketemu sama Cindy itu ya? Iya. Aku penasaran nih. Kan dia kan 11 kali, kemasukan 11 kali. Salah satunya adalah Cindy. Kurang lebih kan. Nah, waktu itu kamu cerita di thread kamu, kalau Cindy itu juga sempat ngobrol-ngobrol kan. Dia kalau nggak salah bilang kepalanya sakit dan lain-lain ya. Bener kan ya? Nah, selain itu si Cindy itu cerita apa lagi sih, Stefan? Ini yang aku inget ya, yang mungkin nggak disebutin di thread. Jadi waktu transisi dari
setan sebelumnya ke setan Cindy, Heeh. kita boleh nggak sih nyebut setan? Pokoknya dari Oh, dia jin, transisi dari jin sini aja ke kali sini. ya. Atau Iya, arwah, oke, iya, oke ya. arwah aja kali ya. Iya, dari arwah arwah sebelumnya ke arwah Cindy, Mm-mm. itu emang pertama kita ngerasa janggal karena pertama si S ini Mm-mm. itu nggak pernah sakit kepala, kok tiba-tiba megang kepala gini gini, megang Mm-mm. kepala gini, dia gini. Kenapa kita tanya gitu? Kenapa? Karena kita tanya itu karena tahu kalau ini tuh bukan bukan orang yang sama gitu, pasti bukan orang gitu. Oh. Dia gini sakit, dia bilang. Mm-mm. Suara pelan banget, sakit, dia bilang. Itu Mm-mm. dia bilang sakit, Mm-mm. tuh berdarah, dia bilang, tuh berdarah. Dia nunjukin gini, kayak nunjukin nih, tuh berdarah, dia bilang gitu. Habis itu ini siapa gitu, gak jawab, dia cuma bilang gini, sakit sakit. Kita tanya hampir 3 kali mungkin, ini siapa, dia bilang, dia nggak jawab jawab, dia cuman sakit sakit, dia bilang gitu. Mm-mm. Habis itu temennya si S ini bilang ke kita, ke yang di ruangan, Kak, si S ini minggu lalu itu main ke satu daerah di Bandung. Hah? Nama daerahnya pokoknya daerah pada suka ke atas lagi sana. Mungkin kalau orang Bandung di sini tahu. Yang nonton itu mungkin tahu, pada suka ke atas lagi. Mm-mm. Itu main ke arah sana. Mm-mm. Dan kebetulan lagi datang bulan katanya gitu. Emang tempatnya Soalnya horor gitu ya? Tempat yang dia datengin atau? setahu aku emang ada tanjakan dan turunan yang curam. Terus Oh. jadi nggak ada pembatasnya gitu loh antara jurang, Mm-mm. dan emang mitosnya sih sering banyak kecelakaan Oh, gitu. gitu. Menurut urban legendnya Bandung lah ya. Ya benar. Si S itu kesana. Ya, si S itu ke sana dan emang itu tempat wisata, sebenarnya tempat wisata. Kalau lihat kota Bandung dari atas, kalau malam-malam itu bagus banget gitu. Nah, kemudian si Cindy selama itu kan nggak kasih tahu tuh kalau dia namanya Cindy kan. Akhirnya kalian tahu kalau dia ini Cindy tuh gimana ceritanya? Setelah dia ngomong, aduh sakit. Iya, nah, habis itu temannya ini, oh kita dapat pengetahuan dari temannya kan, oh kamu yang daripada suka atas itu, dia baru ngangguk gini. Habis itu dia pegang-pegang kaki juga, kenapa kakinya sakit, dia bilang gitu, sakit. Habis itu dia cuman melotot lihat ke sekeliling gitu, banyak orang, dia bilang gitu. Terus dia Banyak ngomong, orang, dia nggak banyak orang dan banyak cowok, dia bilang gitu, banyak cowok. Ya sama teman-teman ya diajak ngobrol, iya nih ganteng-ganteng, dia bilang gitu, mau kenalan nggak gitu, mau kenalan nggak, dia ngangguk, mau, dia ngangguk, mau. Kebetulan aku duduk nih bertiga. Ini teman aku, kalau di trade aku jelasinnya si D. Ini aku, ini si Y. Ya. Si Y ini ketua acara, aku wakil. Si D ini panitia juga. Pertama dia nunjuk si D. Si Cindy nih, si D. Akhirnya kenalan. Nah, dari situ kita baru tahu namanya Cindy. Dia bilang gitu. Dia pasti kalau kenalan tuh gitu. Kalau kenalan tuh, aduh merinding. Kalau kenalan Nggak sih kebayang ya? Padahal udah beberapa tahun yang lalu ya. Kalau kenalan tuh dia senyum, kepalanya miring, Cindy. Gitu. Dia pertama ke si D. D. Abis itu mau siapa lagi? Dia bilang gitu. Nunjuk ke si Y. Wah kampret, aku dilewatin gitu kan. Dia nunjuknya ke si Y. Terluka nggak hati kamu nggak Abis itu sama arwah? Ya sakit aja sih kan, ya kali. Beda alam aja nggak mau kenalan. Gitu. Abis itu nunjuk ke si Y juga, oh ya udah kenalan, Cindy gitu, sama kepalanya pasti miring, Cindy gitu. Terus abis kenalan gitu kayak ngobrol-ngobrol sama Cindy gitu nggak? Enggak, jadi kita tanya
enggak, ada yang bilang itu kepalanya kenapa, dia masih gini kok, tetap kayak gini. Kepalanya kenapa pecah ya, digituin. Iya, Berapa pecah lama ya, kemasukan digituin. Cindy? Apanya? Sorry. Berapa lama kemasukan Cindy? eh ada 11, satu jin itu setengah jam kali ya, 20 menit lah. Lama juga ya, capek banget itu. Nah, terus kenalan. Habis itu kenalan, habis itu kita tanya kan itu kenapa kepalanya. Kita juga didampingin teman mahasiswa yang katanya bisa lihat itu, ini cewek ini katanya si Cindy ini kepalanya hancur terus kakinya patah, dia bilang gitu. Oh, aku kebayang sih, soalnya emang jalanan di tempat itu emang curam gitu. Habis itu dia cuma bilang, dia sambil senyum cuman bilang, doain Cindy ya gitu. Soalnya kita juga bilang, Cindy keluar ya, ini kasihan si S dari udah lama kemasukan, takut capek gitu. Kita kan concernnya energi si S ini kekuras kan, Tapi karena banyak banget yang masuk. Iya, Cindy aduh, kayak kenal banget manggil Cindy. kayak so Cindy. banget tuh sih Van kayaknya. Iya, si Cindy ini cuma bilang, senyum bilang, dia bilang, doain Cindy ya, tolong doain, dia bilang gitu. Akhirnya cuma kita bacain Al-Fatihah, keluar dia. Nah, terus ini kan sebenarnya serem-serem agak kocak juga ya, kayak diajak kenalan sama arwah gitu ya. Nah, perasaan kamu, teman-teman kamu waktu si Cindy-nya mau kenalan sama kalian tuh gimana rasanya? Kita mungkin kalau waktu itu kalian gimana? sekarang kalian ingat, anjir kocak juga ya kena dikenalan sama jin ya. Kalau pas dulu gimana rasanya? Cindy itu kan arwah ke-3 apa ke-4 ya kalau nggak salah. Jadi dari 1 ke 2 ini kita rada, wah serem nih gitu. Wah bakal jadi yang panjang gitu. Bakal jadi malam yang panjang. Kita tahu dari awal ini bakal jadi malam yang panjang buat aku pribadi sama teman-teman, itu bakal jadi malam yang panjang. 1 ke 2 itu serem. 3 ke 4 ini lucu. 3 ke 4 ini menurut aku lucu. 5, 6, 7 ke sana, 7 ke belakang serem. Nah, berarti yang bagian Cindy ini nggak terlalu mengerikan ya, karena juga diajak kenalan, yang ngobrol dan lain-lain ya. Plot yang lainnya itu, jadi kita ini kan nunggu sampai azan subuh. Karena kebanyakan arwah yang nggak mau keluar, yang nggak mau dikeluarin secara halus, yang nggak mau diusir, itu bakal nunggu sampai subuh, dia bilang gitu. Tapi kalau Cindy ini kan enggak, dia keluar baik-baik kan. Habis itu kita tunggu sampai subuh dong, sampai si S-nya ini juga sadar. Nah, sampai si S ini sadar, kita tanya, kamu mau ada yang masuk lagi atau enggak? Si S bilang enggak, tapi ada yang nungguin, dia bilang gitu. Aduh, si Cindy ini. Ada yang nungguin, dia bilang gitu. Siapa? Itu Cindy katanya. Itu tuh dia lagi dadah-dadah, dia bilang gitu. Dia dadah-dadahnya nungguin siapa? Apa? Iya, kita tanya kadang nungguin siapa? Itu nungguin si Ye. Jadi yaudah, aku, si Ye, si D sama teman-teman yang lain nggak pulang sampai matahari terbit. Tapi reaksinya teman kamu tuh waktu kenalan sama Ye, terus dibilang kita ditungguin tuh sama si Cindy gitu. Itu reaksinya kayak gimana? Pas di sana kayak gemeter apa ya? Kalau bahasa Sunda bilangnya keeng. Kita takut gitu loh. Kayak bergidik kayak. Bergidik. Ih, masa ya ditungguin setan gitu. Serem juga ya. Cuman ya kalau kejadian dulu memang serem, tapi kalau diulangnya kayak pengalaman yang luar biasa juga ya, kenalan gitu. Tapi aku kalau cerita masih merinding sih. Iyalah, apalagi kamu kan di tempat waktu itu. Pasti aku ngebayangin ngelihat orang kesurupan tuh udah kayak di film aja tuh serem ya, apalagi langsung gitu kan kamu ngelihat sendiri, interaksi sendiri itu udah. Oh ya.
Dan sejak kejadian itu, kamu pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh lagi nggak sih mungkin? Enggak. Teman-teman Kebetulan enggak. Eh Kemarin sih ada yang ngasih tahu kalau jadi si pemilik kontrakan ini emang kan temannya temannya si Cindy, temannya si S juga yang pemilik kontrakan ini. Dia ini harusnya ngontrak itu full selama setahun. Tapi semenjak kejadian itu si S dibawa ke kontrakannya, akhirnya dia nggak nerusin karena emang banyak gangguan di sana katanya, banyak gangguan di kontrakan itu. Entah itu tiba-tiba air nyala segala macam gitu, banyak banget. Dan kamu udah nggak ada kabar lagi, kontak lagi sama si S ini? Dia nggak pernah kejadian-kejadian mengenai? Aku tahu dari temennya aja sih, tapi kayaknya fine-fine aja hidupnya. Nah, kabarnya teman-teman kamu yang diajak kenalan sama si Cindy kan jadi viral tuh. Aku ngeliat juga di threadnya, jadi pada nyariin, penasaran yang mana sih nih yang sampai ditungguin sama si Cindy. Gimana sekarang kalau dia tuh udah viral? Si Ye ini sempat aku nggak mau spill. Tapi banyak banget yang nanyain. Akhirnya aku tanya kan, bro, banyak yang nanyain, gimana kalau di spill gitu. Ya bebas aja, gue mah nggak apa-apa. Karena pribadi gue juga nggak, dia bilang emang dia juga nggak punya sosmed, dia bilang gitu. Jadi ya fine-fine aja. Banyak yang nanyain kok, ih kayak gimana sih sampai Cindy aja suka gitu. Iya, aku juga penasaran kayak, ini anak secakep apa sih ini sampai Arul kabur ditungguin sampai. Kalau misalnya yang nonton, kalau misalnya yang nonton belum pernah lihat, bayangin aja Duta Sela on Seven. Oke. Apaan tuh? Jangan gitulah cara mainnya, jangan gitulah. Aduh, kita kan lagi ngomongin cowok cakep. Kamu tidur sendirian, Van? Kamu di kosan apa di mana nih? Iya, aku di kosan temen. Bye-bye, Van. Bye-bye. Ngalah. Dadah. Temenmu nih, bagaimana? Dia jadi viral gini. Apa respon dia waktu kamu bikin thread? Lo ngapain sih ceritain gue juga gitu? Enggak. Dia nggak begitu sih. Apa namanya, responnya nggak begitu. Tapi malah kayak, ya sok aja ceritain, itu kan emang pengalaman kita, dia bilang gitu. Jadi fine-fine aja sih. Kayaknya dia juga nonton deh. Coba kalau misalnya kamu lagi nonton, coba di wave deh. Siapa tahu nih. Enggak, dia nggak mungkin. Kayaknya dia nggak mungkin kayak gitu deh. Oh, dia nggak mau ya sih. Jangan gitulah kan kita penasaran. Nah, setelah kamu viral, cerita-cerita kamu juga viral gitu ya. Kamu dapat DM yang menarik nggak sih? Orang-orang berbagi cerita-cerita horor juga nggak? Yang tentang Cindy atau apa? Oh, ada yang nge-quote tweet. Dia katanya bacain tweet aku ke adiknya sama temen adiknya yang katanya indigo katanya. Dan waktu dia bacain ada yang datang. Makanya aku setiap cerita gini sebenarnya rada takut juga. Tapi ya bismillah. Jujur aku juga takut banget ya, karena suasananya kayak gini jadi kayak agak takut nih aku nanti pulang dari kantor. Iya. Nah, kan segala sesuatu yang udah viral biasanya di Indonesia tuh saya suka ditawarin di film. Kalau nih kita berandai-andai sedikit, jadi kita ngebahas lagi ya yang lama-lama. Ini ngayal berarti ya? Iya, kita berhayal aja. Jangan tadi aja. Kalau misalnya ditawarin, ceritanya menarik nih, bikin jadi film aja gimana? Kayak ternyata dulu tuh kan jadi film tuh, cuman ditunda kan sekarang rilisannya karena pandemi. Gimana tuh sih, Van? Apa ini kita mainnya hayal-hayalan siapa sutradaranya atau siapa yang jadi aktrisnya apa gimana? Kau mau nggak? Boleh nggak jadi film? Oh, bergantung sutradaranya. Oh,
Emang kamu maunya siapa sih? Kalau boleh tahu. Aku maunya Timo Cahyanto. Serem banget coy. Serem Ya. banget. Nanti kayak film sebelumnya tuh serem banget. Nah, sekarang cerita Cindy udah viral, kamu juga aku ajak ngobrol di sini. Pernah nggak sih ada orang kayak, tuh paling murah, paling cuman ada aja, paling mau pansos tuh gitu. Pernah di kayak gitu nggak sih, Van? Di platform Twitter itu nggak ada, tapi di platform lainnya ada. Oh gitu, dia ngomongin gimana sih? Jadi iya, jadi ada yang bilang, masa ngumpul sih? Ini kan lagi PSBB gitu. Mungkin dia nggak baca tweetnya kali ya. Itu kan kejadiannya udah lama. Nah, tapi kamu sendiri nanggepin, kamu kayak, apa, ansos nih, kayaknya apa, segala macam gitu, gimana sih sebenarnya? Nggak ada, kebetulan nggak ada sih. Di Twitter nggak ada. Kebanyakan itu malah yang, ini kampus A ya, ini kampus B ya, ini kampus C gitu sih. Itu yang bikin seru sih. Ini juga nih, apa sih alasan yang membuat kamu memutuskan untuk rahasiain nama kampusnya gitu? Kan pasti banyak nih yang penasaran. Aku juga tadi baca komennya ya di tadi tuh, itu kayak pada berdebat, oh ya fix nih, pasti ini nih, pasti ini. Nah, apa sih sebenarnya alasan kamu dirahasiain aja deh? Kenapa tuh? Itu yang bikin seru sih buat yang baca. Beberapa orang yang baca mungkin rada debat gitu kan. Ini kampusnya di sini deh kayaknya, ini di sini deh. Ini di kota ini deh gitu kan. Terus kayak teman aku yang Y, temen lu yang Y tuh yang mana sih, sebelum aku spill ya. Yang mana sih, kayaknya yang ini ya, yang ini ya, yang ini ya gitu. Makanya aku rada suka, lucu aja gitu. Tapi di beberapa komen juga gimana? Lanjut silakan. Kamu di beberapa komen Di beberapa komen emang aku misalnya ada yang nyebut kampusnya bener, aku balas, iya di sini juga gini gini gini, iya kok sama gitu. Ada juga kok beberapa yang DM, bro ini kampusnya di sini ya, kayaknya kita sama mater deh, dia bilang gitu. Tapi nggak aku balas. Jadi sebenarnya kamu sudah menjawab pertanyaan netizen. Ini sebenarnya kejadiannya di mana di reply-nya ya. Asal netizen teliti. Iya. Berarti kalau lovers kalian yang penasaran, ini sebenarnya kejadian di mana, si Fani alumnus mana, coba deh habis ini dicek threadnya satu-satu tuh, dibaca tuh, kalau kalian sanggup ya. Ada berapa sih yang reply-nya, kira-kira ribuan ya? Terakhir aku lihat engagement itu berarti yang berinteraksi sama tweetnya itu ada 800.000. Baca dan likesnya 60.000. Iya, aku juga tadi cek. Dan udah di retweet 18.000 kali bukan sih? Nyampe segitu ya? Enggak, retweet cuman enggak nyampe 20.000 deh kayaknya. Likes-nya 60.000. Kamu waktu pertama bikin tuh kebayang gak sih kalau ini bakal viral? Kebayang. Tapi kamu emang pengen aja bagiin cerita gitu? Iya, emang aku pengen bagi cerita aja. Dan gak ada maksud kamu pengen apa ya, karena kalau nggak salah enggak minta gitu ya di top comment. Apa? Gimana? Kalau nggak salah kan memang kamu bikin thread ini gara-gara orang-orang pada minta di spill cerita. Iya. Aku kan nyautin Teresa pertama. Kamu waktu bikin threadnya ini kan malam-malam tuh, terus ada kejadian aneh nggak? Aku berasa diliatin, apalagi waktu niruin suaranya. Serius? Aku berasa diliatin. Soalnya aku bikin dari jam 12. Aku kan bilang di thread itu, ini pas banget jam 12, gue bakal live tweet gitu sampai jam 1. Aku deg-degan nih. Aku tuh jadi takut mau bilang. Aduh, ya ampun, Sifat. Semoga abis ini tidak terjadi gitu. apa-apa ya, Sifat ya. Cukup waktu kamu kejadian. Amin. Aku belum pernah ada mimpi buruk sih. Apa, sempat ya? Enggak ada. Untungnya nggak ada. Jangan sampai. Nah, kamu sendiri setelah udah viral dengan threadmu itu, sempat direspon sama Teresa nggak sih? Enggak, kayaknya emang enggak juga sih, enggak ada kayaknya, enggak pernah. Belum. Ya, mungkin tim kapan lagi boleh. Hah? Gimana tuh? Bisa ya? Kamu sendiri fansnya Teresa, kamu nge-follow Teresa?
Iya, 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 iya. Aku ngikutin dari jurnal Risa yang pertama. Shout Hmm. out juga buat tim jurnal Risa. Hmm. Emang itu ternyata, terus aku nonton video yang itu lagi bahas Mamat Modol sama Ujang. Hmm. Habis itu ya udah seru banget, seru aja. Aku kebetulan kalau misalnya ke Bandung, Hmm. misalnya nih jurnal Risa yang episode 10 misalnya di Hmm. satu tempat ini, misalnya. Hmm. Ya aku ke sana main, oh ini yang kemarin di jurnal Risa gitu. Jadi kamu memang tipe orang yang suka dengan hal-hal berbau horor ya ternyata ya. Enggak sih, aku lebih suka si Terisanya daripada horornya. Dari saya dong. Aku pikir emang tipe-tipe orang yang suka. Nah, kalau pas aku mau ingetin lagi nih kalian, kalau pengen mendapatkan pulsa 100.000, coba yuk bikin pertanyaan-pertanyaan yang menarik buat Sivan. Kalian Oh, penasaran nih sama Sivan kan, oh, ada yang mau ditanyain, langsung di komen aja. ada Q&A-nya gitu. Nggak, jadi nanti aku bakal pilih satu pertanyaan paling unik. Oh, oke. Okay. Satu aja, nanti kamu akan menjawab. Ini kayaknya Oke. Okay. belum ada yang menarik perhatian aku nih sebenarnya sih kan. Oke, coba kita lihat-lihat dulu. Ini tapi Jepan, aku dari tadi ngeliatin komen ya. Aku sambil lihat kamu sambil kayaknya ini kamu banyak supporternya nih di komen-komen ini. Teman-teman kamu pada nonton ya? Iya, kayaknya iya deh. Aku nggak baca komen sih. Teman-temannya Sivan. Halo. Rame lah tuh, ada Sivan. Kayaknya di sini ada Sivan fans club. Semoga kamu tidak. Semoga kamu abis ini nggak mengalami kejadian horor lagi ya, Sivan ya. Iya, aku sih takut kalau Cindy nge-DM aja. Hei, Gus, kok gitu ya? Tapi tadi ada yang nanya, cari aja itu apa namanya Instagramnya kan pasti ada. Ternyata ini tadi sudah ada yang menarik perhatian aku nih komennya, yaitu dari @cicer87_dra. Semoga jadi pertanyaannya, apakah hanya orang yang dipilih Cindy aja yang bisa ngelihat dia dan bisa berinteraksi sama Cindy? Apakah orang yang apa? Sorry. Dia nanya, apakah hanya orang yang dipilih Cindy yang bisa ngelihat dia dan bisa berinteraksi sama Cindy? Mungkin ngelihat karena kan tadi S kan kalau bilang bisa ngelihat Cindy nungguin Y kan? Oh iya, enggak, kayaknya emang orang yang bisa ngelihat Cindy ya pasti ngelihat. Oh berarti kamu bilang kalau si S ini bisa ngelihat? Iya, iya, si S ini emang bisa ngelihat. Oh gitu. Emang anaknya vulnerable. Oke, sedih. Berarti kamu teman kamu sih ya itu juga nggak ngeliat sama sekali ya, cuma tahu kalau ditungguin. Enggak tahu. Cuman dikasih tahu sama si S, itu ada yang nunggu gitu. Nunggu siapa? Nunggu si Y. Udah deh. Aduh, itu ngebayangin deh kayak Gitu. udah lagi hektik kan kamu main kalian udah dari pagi gitu kan, dari pagi sampai ketemu pagi lagi gitu. Ketemu pagi lagi. 11 arwah, terus ada yang nungguin, ada yang ngajak kenalan pula, itu kayak ya pengalaman once in a lifetime sih Pan. Iya. 100.000 tadi berapa? Bentar ya, aku baca. 100.000 tadi berapa orang kak? Satu orang aja, satu orang beruntung aja yang pertanyaannya menarik perhatian aku. Nah, Sivan, Iya. terkait dengan viralnya cerita kamu ya, ada nggak sih yang mau kamu sampaikan ke Twitter, ke warga Twitter, ke netizen gitu? Mungkin untuk saran-saran. Ini kan kamu berarti kan punya pengalaman cukup unik ya, melihat orang kesurupan 11 kali nih. Mungkin bisa dibagi nih cerita-ceritanya lagi. Iya teman-teman, kalau misalnya di mana-mana jangan bengong, karena yang aku tahu orang anak itu emang sering bengong. Terus jangan pikirannya kosong. Kalau di Twitter sempat ada yang komen enaknya jadi anak overthinking gitu. Tapi kalau bisa pikirannya jangan kosong. Karena emang yang bikin rentan itu kayaknya hal-hal begitu deh. Apalagi di triggernya sama kejadian-kejadian yang mungkin bikin kita emosi atau segala macam. Pokoknya pikirannya jangan kosong. Kalau mama sih bilangnya istighfar terus kalau di jalan segala macam gitu. Gitu sih. Terus kalau nauzubillah min dzalik ya, melihat ada orang yang kejadian seperti As ini, menurut kamu mesti ngapain sih instead of panik gitu kan?
Kamu enaknya ngapain sih? Kalau ada orang yang apa? Sorry, kalau ada orang yang Orang apa? yang mengalami kayak Cindy gitu, dan kamu melihatnya kayak kamu di posisi kamu, orang mengalami di posisi kamu, mesti ngapain sih gitu, daripada panik gitu, harus apa yang harus pertama dilakukan gitu. Waduh, itu rada susah tuh. Itu rada susah tuh kalau yang kayak, aduh, rada susah tuh. Kan dulu Rada susah. katanya pegang Mungkin, jempol kaki. iya, iya, iya. Jadi beberapa anak yang di masjid itu cerita, eh, si jarinya tuh ditekan gitu. Oh, Jarinya tuh ditekan, entah bagian mana ya, mungkin bagian sini kali ya. oh. Itu ditekan. Hmm. Sama emang kita semalaman ngejepit jempol kakinya si S itu. Oh pas, tapi Iya, ngejepit jempol kakinya gitu. sadar-sadar sakit tuh jempol. Sampai sama ini pas kita kasih kaca, Hmm. pas kita kasih kaca ke depan muka si S yang kita tahu itu dia kemasukan gitu. Hmm. Biasanya yang kalau misalnya kemasukan, pengalaman aku yang kemarin itu dia nolak. Kenapa tuh Dia nggak kalau mau ngaca, nggak tahu kenapa. Nggak tahu. Mungkin ya nggak tahu. mungkin abis ini kita harus cari tahu ya kenapa orang kesurupan nggak mau ngaca. Ini info yang menarik nih. Oke deh, Sivan, thank you untuk waktunya udah bagi-bagi cerita orang. Sama-sama. Semoga malam ini bisa tidur dengan nyenyak ya, Sivan ya. Terima kasih Kak Tiara juga. Amin, 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 amin. Lampunya nyala aja kalau bisa, Sivan. Iya. Biar terjadi apa-apa. Nah, untuk tadi, untuk tadi KL Lovers, yang pertanyaannya tersebut, tenang aja, kita bakal kontak kalian. Kamu berhasil mendapatkan pusat Rp100.000. Selamat. Sivan kasih selamat dong. Siapa jadi yang dapat siapa? Coba, tadi adalah Cica87_Dra. Yeay. Yeay, selamat. Selamat. Nanti pulsanya bisa Selamat. dipaket terus kalian bisa streamingan. Ya, thank you untuk waktunya sih, Pan. Sehat-sehat terus ya. Makasih Kak Tiara. Ya. Oke, bye-bye. Nah, Kak Lovers, gimana? Sudah cukup menghibur ya ceritanya malam ini ya. Kalian semoga bisa pada tidur dan semoga tidak terjadi sesuatu yang mengerikan. Doakan juga tidak terjadi sesuatu yang mengerikan kepada Tiara, karena jujur Tiara sangat ketakutan sekarang dengar pengalaman Sivan tadi. Terjadi sesuatu, nauzubillahiminzalik ya. Oke, thank you udah stay tune selama kurang lebih 1 jam bareng Tiara dan juga tadi bareng Sivan. Sampai jumpa di kapan lagi on air selanjutnya. Semoga menghibur dah. Bye, stay safe semuanya. Bye.